Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pastikan semua dalam keadaan yang sehat dan kekurangan suatu apapun. Tidak terasa ya, kita sudah berapa minggu nih kita tidak cetak, dan hari ini kita bisa kembali lagi cetak ya, walaupun secara virtual. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan apa yang harus kita pelajari selama minggu ini. Dan untuk chapel hari ini akan dipimpin oleh Miss Tina. Tadi Miss sudah tanya kabar kalian, dan Miss berharap biarlah sukacita kalian tidak berkurang, biarlah semangatnya masih tetap menyala-nyala walaupun sudah di landah badai kemarin ya kita semua, tapi biarlah badai itu menjadi pembelajaran bagi kita secara pribadi. Apapun itu kita tetap mengucap syukur, Tuhan masih izinkan kita untuk tetap ada sampai hari ini. Biarlah dengan adanya badai itu membuat kita semakin menyadari bahwa Allah beserta kita, apapun yang terjadi, dia tetap bersama-sama dengan kita. Dan Miss berharap anak-anak, orang tua, semua keluarga dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan mulai chapel kita, anak-anak boleh siapkan dirinya, siapkan hatinya, jangan lupa siapkan juga Alkitabnya, buku catatan, bolpen, pensil, markers, apapun itu. Silakan disiapkan untuk mengikuti chapel hari ini ya. Untuk hari ini kita akan membaca sama-sama dari Markus 10 ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-45. Anak-anak boleh buka Alkitabnya untuk persiapan supaya nanti kita bisa langsung saja membacanya bersama-sama. Anak-anak buka di dalam Markus 10 ayat 32 dan sampai 45, dan pakai gadget juga boleh langsung dibuka. Kita akan memulai chapel kita akan memulainya dengan mengangkat sebuah pujian, Hati Sebagai Hamba. Bisa rasa lagu ini bukanlah lagu yang baru, sudah sangat familiar bagi kita semua. Biarlah bisa lagu ini diputarkan, anak-anak bisa merenungkan setiap kata-katanya, dan biarlah itu menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita benar-benar memaknai setiap liriknya. Oke, misalkan memutarkan videonya, dan kita akan menyanyi bersama-sama ya, anak-anak di rumah, dari sekolah, kita mengangkat pujian ini bersama-sama.
Kiranya lagu itu memberkati kita semua. Akan berdoa bersama-sama, anak-anak boleh mengambil hati, mempersiapkan dirinya, kita akan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, terlebih kami anak-anak Lentera Kupang, anak-anak SMP Lentera Harapan Kupang, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kau mengizinkan banyak hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kau mengizinkan kami melihat sebuah kisah yang mungkin belum tentu setiap orang bisa menyaksikannya, bagaimana Engkau mengizinkan kami melewati bencana alam yang terjadi di kota kami, di provinsi kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, juga Tuhan memberikan kami tempat tinggal sampai saat ini. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang tetap Tuhan izinkan kami nikmati, hingga pada saat ini kami bisa kembali ke proses belajar mengajar kami, terlebih lagi kami bisa kembali mengikuti chapel bersama. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk chapel kami di pagi ini. Berkati hati kami, pikiran kami, biarlah setiap firman yang akan kami baca, biarlah kebenaran firman itu bisa benar-benar berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki kami lakukan. Berkati Misina yang akan menyampaikannya, biarlah semuanya bukan berdasarkan kekuatan Misina, tapi benar-benar kebenaran dari firman Tuhan. Berkati anak-anak yang mendengarkan, berkati hati mereka, biarlah hati mereka dipenuhi dengan sukacita, biar mereka bisa mendengarkan dan bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami berkati waktu-waktu kami dan kami serahkan ke dalam Tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Kita akan langsung membaca ayat Alkitab yang tadi sudah minta kita buka sama-sama ya, di dalam Markus 10 ayat 32 sampai 45. Ya anak-anak, tadi kita sudah buka sama-sama, jadi kita akan langsung membacakannya. Untuk renungan anak-anak untuk 1 minggu ke depan ini, itu akan topik besar ya, adalah Yesus membasuh kaki para murid. Nah, anak-anak boleh mengingat-ingat kembali ya, ini pasti pernah diceritakan di sekolah minggu, bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-murid. Apa nih yang mau kita pelajari nih dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Kita akan baca sama-sama kisahnya, sebagian dari kisahnya dalam Markus 10 ya, ayat 32 sampai 45. Ini sudah copy di sini dan bisa akan membacakan. Anak-anak boleh mengikuti secara seksama. Boleh membaca secara maksudnya dengan suara, boleh juga membaca dengan hati. Misalkan baca dari sini ya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, katanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata,
Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Oke, yang akan menjadi renungan kita untuk hari ini ya, dari satu minggu dan pembahasannya kita lihat nih. Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya tadi yang ada yang sudah meminta untuk dapat kursi lebih layak ya di sebelahnya Tuhan Yesus di kiri dan kanan, lalu yang lainnya kan sempat menegur mereka, tapi secara tidak langsung mereka juga cemburu tentang apa yang diminta oleh kedua murid yang itu ya, minta pertama itu. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada mereka, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, bukan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, let's talk about this. Kita merenungkan sama-sama ya. Nah, di dalam kisah yang tadi anak-anak baca, itu adalah perjalanannya Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem kan. Harusnya kan nih renungan kita ini, kita waktu itu pas menjelang Paskah ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanannya, dia mengingatkan kembali secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa nanti dia akan diserahkan dan dia akan disalibkan. Tapi pada saat itu kemungkinan besar murid-muridnya masih belum mengerti apa yang sedang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, jadi waktu dalam perjalanan nih, dalam perjalanan ke Yerusalem, Tuhan Yesus sudah jalan di depan, tadi dibilang, lalu para murid dan juga orang-orang yang mengikuti pada saat itu, karena sebelum Tuhan Yesus menjalankan perjalanan ke Yerusalem, Tuhan Yesus sempat mengajak tentang beberapa hal kepada banyak sekali orang-orang yang mendengarkan, jadi mereka mengikutinya. Nah, orang-orang itu juga takut. Entah di situ tidak dijelaskan secara ini ya, kenapa nih orang-orang takut dan murid-murid juga. Lalu pada saat itu si dua murid itu mereka datang kepada Tuhan Yesus, namanya siapa ya muridnya? Murid yang datang dan meminta kepada Tuhan Yesus ya, si Yakobus dan Yohanes. Mereka ini saudaraan ya, Yakobus dan Yohanes. Lalu mereka minta kepada Tuhan Yesus nanti ya kalau di surga nanti kasih ketemu tempat duduk yang di sebelah Tuhan Yesus, sebelah kiri dan kanan. Jadi intinya mereka tetap dekat sama Tuhan Yesus lah istilahnya begitu. Lalu murid-murid yang lain menegur mereka ya. Tapi pada saat itu juga Tuhan Yesus langsung memanggil mereka dan Tuhan Yesus mengajarkan satu hal, pengajaran yang baru ya. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana orang-orang biasanya pemerintahan mereka menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi. Tangan besi ya berarti mungkin digambarkan orang-orang yang menjalankan dengan otoritas yang sangat tinggi atau mungkin memerintah dengan cara yang mungkin jahat, kasar dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada mereka, tapi kalian tidak demikian. Tadi ya di ayat yang kita baca, yang tidaklah demikian di antara kamu. Jadi Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu mau menjadi besar, menjadi di antara kamu ada yang mau menjadi lebih besar, lebih dilihat, lebih harga dan sebagainya, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan kalau siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita mau renungkan sama-sama. Coba ya anak-anak pernah tidak nih terpikirkan, bayangkan saja ya, misalnya di dunia ini, di bumi yang kita tinggal ini, semua orang adalah pemimpin. Semua orang, pokoknya semua tuh pemimpin dan memiliki wewenang untuk menyuruh-nyuruh seperti itu. Jadi tidak ada yang melayani, istilahnya seperti tidak ada yang bisa disuruh untuk melayani. Misalnya di dalam renungan kalian, buku renungan yang kita baca sama-sama itu dikasih contoh. Misalnya ada seorang raja, dia mau makan di kerajaannya, lalu dia memerintah kepada bawahannya, saya mau makan, masakan saya makanan. Lalu si ini bilang lagi kepada
tukang roti, raja mau makan, lalu si tukang roti perintah lagi ke yang lain, ke koki atau apapun, si raja mau makan, tolong masak, lalu si tukang masak ini merasa, sudahlah saya suruh tukang kebun saja yang masak, langsung dibilang ke tukang kebun, si raja mau makan, kamu masak, lalu si tukang kebun merasa, si raja kan menjadikan saya tukang kebun, ngapain saya masak, akhirnya si tukang kebun balik lagi ke raja dan bilang, sudahlah raja, kamu masak sendiri saja untuk kamu makan. Intinya semua orang kalau memiliki, semua orang menjadi pemimpin dan memiliki wewenang, itu what the chaos would be, kekacauan seperti apa yang akan terjadi. Karena tidak akan ada yang mau memposisikan dirinya untuk melayani orang lain, tidak akan ada kepedulian antara orang lain dan yang lain, karena merasa semua adalah pemimpin. Saya memiliki wewenang, kau tidak layak menurut saya, kau tidak layak. Pokoknya tidak ada yang layak. Semua memiliki otoritas atas yang lainnya. Bisa dibayangkan ya, itu pasti akan sangat kacau. Bersyukurlah kita hidup di bumi ini, kita hidup di dalam otoritas. Ada presiden, lalu ada bawahan-bawahan, sama juga kita di rumah, ada papa, ada mama, ada kakak, otoritasnya ya. Jadi kita ada orang yang lebih memiliki wewenang di atas yang lainnya, kayaknya seperti itu. Nah, apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Dan di dalam dunia ini yang tadi Temi bilang, kita bersyukur kita hidup di bawah otoritas, ada orang yang memimpin di bawahnya kita hidup di bawah otoritas, ada yang lebih memiliki wewenang lebih daripada kita. Kamu di sekolah berarti guru memiliki wewenang yang lebih, bukan berarti memiliki kamu sepenuhnya, tidak, tapi kamu juga menyadari itu, kamu mendengarkan, dan guru-guru memiliki juga taat kepada misalnya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah punya lagi wewenangnya di atasnya. Jadi seperti itu, kita hidup di dalam ada otoritasnya. Nah, Tuhan Yesus waktu dia memberikan perintah itu, dia bukan hanya kasih tahu perintah yang untuk harus dilakukan, tapi dia menjadi the great role model. Dia menjadi role modelnya, dia menjadi contoh teladan yang apa yang dia sampaikan kepada murid-murid untuk lakukan, dia melakukannya terlebih dahulu. Tidak hanya bilang, oke, you guys hidup kayak begini ya, taat begini. Tapi dia sendiri melakukan itu. Tuhan Yesus menjadi contoh untuk menjadi seorang pelayan. Dia memberikan contoh yang begitu luar biasa. Anak-anak akan belajar satu minggu ini, dan anak-anak akan lihat bagaimana perintah yang di hari ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk menjadi yang paling rendah di antara yang lain, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh itu. Tuhan Yesus datang ke bumi meninggalkan, mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah, tapi dia meninggalkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia seperti kita. Bukan hanya itu, tapi benar-benar melakukan pelayanan dan dianggap sangat hina oleh orang-orang di dunia ini. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus, the great role model. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Tadi sudah kita baca dan ini sudah mengulang-ulangnya berulang kali ya, big points, poin besarnya. Apa yang mau kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai role model untuk kita? Yang pertama adalah menjadi pelayan atau menjadi hamba. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh itu. Kita orang Kristen, hidup kita, fokus kita dalam menjadi serupa dengan Kristus. Waktu Kristus memberikan perintah, dia tidak hanya memberikan perintah, dia menjadi contoh itu sendiri. Ketika dia bilang kita mengasihi orang lain, apakah Kristus menunjukkannya? Yes. Dia menunjukkan kasih yang bahkan kita sebagai manusia mungkin kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri mengasihi orang layaknya Kristus mengasihi kita. Melayani setiap orang, tidak egois. Tuhan Yesus melayani setiap orang yang kalau kita lihat kembali sebagai manusia, kita penuh dengan dosa dan bahkan kita sangat tidak layak dilayani oleh Kristus ya. Sang Kristus, Sang Mesias itu Tuhan kita sendiri. Tapi benar-benar Tuhan Yesus memberikan contoh itu, dia melayani, dia menyembuhkan orang-orang, dia memberi makan, bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita ya. Salah satunya adalah bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita melihat bagaimana di dalam setiap pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus benar-benar merendahkan diri. Dia benar-benar meninggalkan apa yang menjadi miliknya hanya untuk melayani kita, dalam tanda kutip ya, untuk menyelamatkan kita. Meninggalkan semua itu, dan dia benar-benar taat. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga dari awal sampai
Ketatan terbesarnya adalah ketika dia memberikan nyawanya. Sebenarnya bukan ketatan terbesar dari awal, Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Dia taat dari awal menjadi anak manusia, kemudian mati di kayu salib. Dan Tuhan yang kita percaya tidak hanya mati ya, Tuhan kita bangkit dan kita sudah merayakan itu. Beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Tuhan Yesus naik ke surga ya. Nah, kita boleh lihat di sini Tuhan Yesus memberikan contoh dan dia adalah role model itu. Jadi kepada untuk kita setiap kita bisa kita pelajari bersama-sama ya untuk minggu ini dan untuk seterusnya. Kalau kamu mau menjadi orang yang besar, bukan dalam tanda kutip menjadi orang besar, orang kaya atau apa sebagainya, tidak, tapi untuk kedepannya kehidupan kita yang kekal, sesuatu yang tidak hanya sementara. Hendaklah kita menjadi pelayan, kita melayani orang yang ada di sekitar kita, kita menjadi orang yang tidak egois, bahkan kita melayani orang yang mungkin tidak layak untuk kita layani, atau untuk orang yang kita benci istilahnya, tapi biarlah kita mau merendahkan diri kita, dan kita mau taat, kita mau melihat kepada Kristus, agar itu dia adalah contoh terbesar kita, dan kita diberikan kekuatan untuk melakukannya. Dan yakin kita tidak bisa melakukan ini kalau dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, impossible, sangat tidak mungkin. Hanya oleh kasih karunia kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan ini, untuk melayani orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang yang mungkin tidak layak kita layani, kita bagian dari Kristus, tapi biarlah kita mau merendahkan diri, kita mau taat pada perintah yang sudah Kristus berikan kepada kita untuk melayani sesama kita. Dan nanti ke depannya dalam 1 minggu ini anak-anak akan lihat lagi bagaimana Kristus memberikan contoh yang begitu luar biasa. Nah, kita lihat kepada pandang Kristus dan kita mau menjadi serupa dengan dia. Tidak akan benar-benar serupa atau sempurna seperti Kristus, tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus berusaha, untuk terus melakukan yang terbaik yang kita bisa. Sekian chapel dari Miss. Semoga anak-anak diberkati dan biarlah bisa direnungkan kembali untuk kedepannya, untuk minggu ini dan ke depan-depannya kita mau belajar terus bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Bisa pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Biarlah Roh Kudus mampukan kami agar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami bisa merendahkan hati kami bisa taat, kami mau memberikan apa yang bisa kami berikan hati sebagai seorang hamba untuk melayani teman-teman kami, melayani orang-orang di sekitar kami, untuk menjadi hamba dalam artian kami mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami dalam proses pembelajaran kami ke depannya, dalam minggu-minggu ini, memberikan hikmat, sukacita yang baru, berkati guru-guru, berkati setiap teman-teman kami, agar kami bisa benar-benar menghargai setiap proses pembelajaran, setiap pembelajaran yang kami dapatkan dalam situasi yang baru ini. Berikan kami kekuatan supaya kami bisa beradaptasi dengan baik, dan kami masih bisa terus menikmati setiap anugerah Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, sekian chapel kita hari ini. Doakan yang terbaik untuk anak-anak. Selamat menikmati minggu ini. Salam sayang dan salam rindu dari guru-guru untuk anak-anak semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom.